Mendengar bisikan-bisikan yang suruh bunuh anak-anak gue lah, bunuh diri lah, itu udah sering banget. Kalau bisa kamu di steril aja. Odif bisa berdaya kok, boleh menikah, boleh punya anak, tanpa mereka itu menularkan kepada pasangannya dan juga kepada anak-anaknya. Mana buktinya? Gue. Halo guys, welcome back di Korekto Podcast. Kali ini gue udah kedatangan tamu spesial, seorang yang buat gue sangat inspiratif perjalanan hidupnya, pengalaman hidupnya. Seorang aktivis HIV dan kebetulan juga seorang penyintas HIV, Mbak Hages Budiman. Halo. Halo Mbak Hages. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik ya, aku manggilnya Mbak atau Kak ya? Kayaknya enak Kak aja ya. Lebih santai Kak ya. Kak Hages, ini kan kita bicara tentang HIV gitu Kak ya. Sebenarnya gue sih penasaran sih, kan banyak orang yang mungkin masih kayak nyamain gitu ya, HIV sama AIDS gitu. Nah itu gimana sih Kak sebenarnya gitu ya? Sama beda sih Kak, karena orang-orang mungkin nganggapnya sama gitu. Iya betul. Makanya tuh sekarang kan kita lebih nyaman ya teman-teman penyintas HIV ini disebut atau dipanggil dengan ODIF atau orang dengan HIV. Karena apa? Karena HIV itu sama AIDS memang beda gitu. Tidak semua orang yang terinfeksi HIV dia AIDS, tapi orang yang sudah memasuki fase AIDS pasti mereka HIV gitu. Itu sih. Jadi kalau HIV ini nama virusnya, virus yang menyerang sel kekebalan tubuh manusia kan. Tapi kalau AIDS itu udah sindrom atau kumpulan penyakit yang ada di dalam tubuh manusia yang terinfeksi HIV karena daya tahan tubuhnya tuh menurun gitu. Kalau dia tidak segera terapi obat ARV ya, terus dia gitu pola hidupnya juga tidak dijaga dengan sehat, maka dia akan mudah tuh terserang penyakit, bakteri, virus yang lain masuk ke dalam tubuh. Lebih dari 3 atau 4 penyakit di dalam tubuh yang menyerang di dalam orang yang terinfeksi HIV, itu dia sudah masuk ke dalam fase AIDS. Gitu. Okay. Biasanya sih kalau fase AIDS itu sel kekebalan tubuhnya tuh udah rendah banget ya, udah di bawah angka 200 biasanya. Normalnya kan 410 sampai 1500-an. Nah, biasa tuh udah di bawah 200, terus udah kena toksoplasma, kayak gitu-gitu, jamur kulit dan yang lain-lain. Jadi beda ya kayak. Beda banget. Ya ini biar clear aja nih kayak. Iya, betul. Nah, Kak Hages, aku kan sering lihat Kak Hages juga ya, sering tampil nih Kak di tampil kayaknya gue. tampil di berbagai acara lah ya gitu ya. Dengan status sebagai penyintas HIV gitu ya kan. Nah, pasti kan mungkin awalnya nggak mudah ya. Yang itu buat beberapa orang yang sama gitu ya, penyintas juga kan nggak mudah gitu ya, open status gitu kayak. Nah, apa sih Kak yang bikin Kak Hages nih jadi berani gitu ya? Jawabannya tuh gue gergetan. Karena apa? Karena stigma dan diskriminasinya tuh kok kenceng banget ya. Nah itu dia. Ya kan, gue nih kan seorang ibu ya. Gue ini HIV positif itu dari almarhum suami gue dulu. Jadi gue kena HIV itu bukan karena yang dibilang orang-orang gitu. Gue adalah seorang pelacur, gue adalah perempuan nggak bener, gue itu pengguna nafsa atau narkoba gitu. Enggak, gue nggak ada di circle itu gitu loh. Banyaknya stigma dan diskriminasi yang ada di sekitar gue, di lingkungan gue. Banyak anak-anak yang ditolak karena dia mau sekolah karena statusnya HIV positif. Banyak ibu-ibu yang mereka itu mau melahirkan aja susah gitu kan karena status HIV positif kayak gitu. Dulu ya, gue open status pertama kali itu di 2013 gitu ya. Jadi gue melihatnya seperti kayaknya kita nggak bisa nih, kita jualan suatu produk tapi produknya diumpetin. Kita mau jualan ini nih ya gitu kan, ini apa namanya, T-Space ya. T-Space ini bentuknya lucu, kecil, mudah digenggam, apalah gitu kan, terus tapi diumpetin gitu, katanya sih begitu. Nggak mungkin kan, kayak sama aja kalau kita bicara soal HIV atau ODIF gitu ya. ODIF bisa berdaya kok, boleh menikah, boleh punya anak, tanpa mereka itu menularkan kepada pasangannya dan juga kepada anak-anaknya. Mana buktinya? Gue gitu. Konkret kayak. Iya, konkret. Jadi bukti konkret itu masyarakat tuh butuh bukti konkret, bukan katanya. Gitu. Iya, emang stigma negatif ini masih jadi PR Kak ya. Padahal kan ya kalau mau
riset dan banyak baca gitu ya. Padahal memang seperti yang tadi Kak Hages sampaikan gitu ya. Nah, tapi maksudnya kan pasti ngalamin tuh kayak stigma-stigma yang nggak ngenakin gitu Kak ya. Pasti. Itu biasanya apa sih Kak pertanyaan mereka itu? Aduh, apa ya? Kalau yang nggak, kayak misalnya di layanan kesehatan. Kalau misalnya aku kayak di layanan gigi deh, gitu kan ya. Itu paling susah banget deh sekarang nih. Sampai sekarang teman-teman ODIF itu mau berobat ke layanan gigi, kalau mereka open status tuh mereka tuh malah dioper sana oper sini karena nggak ada yang mau megang. Gitu. Berarti ini layanan kesehatan juga kesehatan mengekspresikan stigma itu ya. Iya, di layanan kesehatan sendiri gue tuh dilarang untuk menikah. Iya, dia bilang, guys, kalau udah kayak gini, suami kan udah meninggal, kalau bisa kamu nggak usah nikah lagi ya, kamu nggak usah punya anak gitu, daripada nanti beresiko buat mereka, kasihan kan gitu. Dan itu salah Kak, sorry. Iya, itu salah dong, itu melanggar HAM dong, hak asasi manusia. Gue kan manusia gitu kan, gue kan bukan binatang. Betul. Terus itu kayak rasanya kayak dimutilasi aja gitu kan, hak asasi gue gitu. Terus ditambah lagi kalau bisa kamu di steril aja gitu. Jadi kesannya bener-bener gue tuh nggak boleh hamil gitu. Terus tidak boleh menentukan masa depan gue gitu. Gue selalu bilang gitu kan, iya kita semua punya masa lalu, bukan berarti orang yang punya masa lalu buruk atau apa itu tidak punya masa depan gitu kan. Ya it's the past gitu lah ya kan, tapi apa yang lo mau lakukan ke depan itu, masa depan lo itu tergantung dari hari ini lo berbuat apa gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi di layanan kesehatan gue pernah mendapatkan stigma dan diskriminasi itu. Terus di layanan kesehatan ya gitu kan, terus di lingkungan sekitar pun juga sedikit sih, tapi pernah ada juga kayak dari teman kecil gue curhat sama dia, satu orang gue cerita, satu mulut bisa jadi satu kampung gitu, itu pernah gitu. Jadi yang dianya sih baik menanggapinya gitu, cuma karena dia cerita ke nyokapnya jadi cerita ke emak-emak yang lain ya kan, ya udah heboh lah gitu satu komplek gue gitu. Ada salah satu teman kecil gue yang lain nelpon bilang, guys, gue dengar lo HIV positif ya, kalau lo mau kesini lo telepon gue dulu ya gitu, nanti kalau lo kesini jadi kita bisa pada pergi dulu gitu, sampai segitunya gitu. Terus nyokap gue sih yang pada saat itu ada di garda depan yang selalu membela gue, pahlawan ya kan, nyokap gue luar biasa. Terus ibu emang selalu gitu Kak ya? Iya emang, gak bisa gitu kan, apa-apaan gitu, lo mau ketemu gue aja susah, enak aja lo anak gue gitu kan, datang aja nanti mama yang hadepin gitu. Ini Kak berarti kan justru ya menurut gue akhirnya yang bikin kondisi memburuk itu justru bukan si virusnya itu, bukan si HIV-nya itu, justru ini gue tangkap gitu ya. Justru malah stigma itu, penerimaan masyarakat itu, bahkan teman dekat yang tadi diceritakan itu malah justru bikin memperburuk kondisi itu ya. Iya, semua orang pasti begitulah. Iya kan, maksudnya lo kalau jadi gini loh, orang tuh itu pun juga salah satu hal yang menjadi penghambat orang menjadi ogah, enggan, males, takut untuk mau memeriksakan diri sedini mungkin cek HIV, benar gak? Gitu. HIV-nya sendiri itu hanya sel kekebalan tubuh kita yang diserang, ya kan? Tapi stigmanya kencang banget. Nah itu. Gitu. Jadi ini sih yang kenapa membuatku tuh gregetan gitu kan. Ini yang selalu gue juga edukasi kepada adik-adik di luar sana, anak-anak gue juga gitu kan. HIV itu apa sih Mami gitu. HIV itu hanya sebuah virus yang menyerang sel kekebalan tubuh manusia. Titik. Itu aja poinnya kan. Bukan penyakit kotor, penyakit aib, memalukan. Kesannya lu kalau udah kena HIV lu kena kutukan gitu kan. Kayak gitu zaman dulu tuh ya kan. Jadi HIV itu bukan akhir dari segalanya, kayak kita masih punya pilihan untuk terus dan punya hak-hak juga yang harus diperjuangkan. Betul. Iya sih, jadi dengar cerita tadi tuh emang stigma ini yang masih jadi PR banget kayak. Pernah nggak sih Kak ngalamin hal yang paling nggak ngenakin banget nih ya dengan status yang ya penyintas HIV gitu, mungkin banyak ya, mungkin ada satu atau dua yang mau ya sebagai bisa dipetik gitu sebagai hal yang pelajaran gitu buat kita bareng-bareng. Iya. Sebenarnya sih kalau untuk pengalamannya seperti apa, gue sampai bingung ya mau ceritainnya mana gitu kan. Karena gue datang ke layanan kesehatan aja dengan tampilan gue yang seperti ini, orang udah screening gitu dari atas ke bawah gitu kan, dengan gue tampilan kayak gini, suka
gue kan emang suka bermakeup, rambut gue diwarnain karena gue emang beruban dari SMP gitu kan, gue suka pakai high heels gitu kan, orang tuh langsung nge-screeningnya tuh gue kerja seks pak gitu. Kesel ya gitu kan, jadi gue tuh langsung aduh gitu kan, kalau udah masuk ke dalam ruang VCT atau ruang CST ya, care support and treatment gitu, gue mau konsultasi di sana, orang tuh udah langsung mikirnya ke sana gitu loh. Jadi terus udah gitu juga dengan apa ya, kayak waktu itu gue mau melahirkan juga, itu sempet dilempar sana lempar sini gitu, padahal udah mulus banget kan gitu kan, udah dicek HB-nya gitu, udah jelas HB gue rendah, disuruh cek lagi gitu kan, itu gue udah rasa mau brojol bagaimana gitu kan ya, kayak gitu-gitulah. Terus setelah gue melahirkan pun juga apa ya, bekas operasi gue tuh, baju bekas operasi itu dimasukin ke dalam plastik sama susternya, terus ditulis bekas HIV gitu. Itu pengalaman yang ya nggak ngenakin lah menurut gue gitu kan. Maksudnya ya gue kan juga manusia gitu kan, masa sih gue seorang Odif gitu terus gitu gue nggak boleh dandan gitu kan, gue harus yang berpucat-pucat teriak. Iya karena itu terjadi tuh waktu gue melahirkan. Kan gue emang begini tampilan tiap hari. Jadi gitu harus kan. diri orang lain gitu ya. Iya gitu, terus makanya lain kali kalau kamu ini kamu kan nggak kelihatan kalau kayak gini karena kamu dandan, jadi kamu nggak kelihatan kalau HB-nya rendah gitu kan. Lah apa hubungannya, kan kelihatan dari hasilnya. Kok ngelihatnya secara fisik gitu. Ya, bukan hasil medis ya. Gitu kan. Terus kenapa kalau gue mau pakai lipstick gue gitu kan. Gitu. Iya Kak. Terus kan Kak Hages juga ya apa ya, punya perjalanan hidup yang juga luar biasa, survival Kak ya. Di luar HIV-nya nih. Di luar HIV-nya gitu ya kan. Sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu gitu kan. Nah, ada nggak sih Kak yang mau diceritain nih soal sebagai apa, penyintas HIV dan juga berarti seorang istri dan juga anak yang ini guanya yang HIV gitu. Oke. Kalau gue sih, kalau kalau gue di keluarga gitu, alhamdulillah semua baik-baik. Anak semua juga nggak pernah ada masalah sih dengan status gue yang HIV positif. Apa namanya, dari lingkungan sekolahnya gitu kan, itu gue selalu tanya ke mereka gitu kan, ada nggak yang ngejauhin kamu atau apa gitu. Nggak ada sih mam gitu, malah ada justru salah satu wali murid gitu kan yang tahu gue open status di media, dia malah manggil gue gitu untuk sosialisasi gitu, karena kan gue punya LSM gitu. Gue punya LSM, jadi dia manggil gue untuk sosialisasi di lingkungannya, karena ternyata di lingkungannya itu ada yang terinfeksi HIV gitu. Terus apalagi Kak, yang menjadi tidak mudah untuk gue jalankan itu sih karena gue ini kan seorang ibu berstatus HIV positif. Setiap hari gue harus minum obat. Obatnya juga cukup lumayan apa ya, keras ya gitu kan, dengan dosis yang cukup tinggi ya. Terus begitu itu juga sedikit apa ya, mempengaruhi mood gue. Terus gue juga punya mental illness ya, jadi gue ada mental disorder juga, ada beberapa penyakit kejiwaan yang memang terdiagnosa juga gitu, dari masa lalu gue sih ini sebenarnya, tapi relate juga dengan HIV-nya gitu ya. Kayak gue kena apa namanya, bipolar tipe 1, terus gue juga kena apa namanya, BPD ya, atau kepribadian ambang di bahasa Indonesianya. Terus gue juga punya anak yang terakhir itu autism gitu, jadi itu it's not easy right gitu loh, kayak gitu. Kak, cuma gimana itu Kak bisa wow gitu ya. Ya komunikasi, intinya komunikasi. Jadi gue sama pasangan, sama anak-anak gitu kan, karena mereka tahu nih gitu kan, gue punya mental illness ya. Ini tuh baru terdiagnosa sekitar 2 tahun yang lalu gitu kan, karena mood gue parah banget, ternyata naik turun, terus gue suka marah-marahnya tuh sampai wah gitu. Dan gue merasa itu bukan gue gitu, ini justru bukan gue itu nih bukan Kak. gitu. Gitu, ini bukan gue nih gitu. Kok gue jadi galak banget ya sama anak-anak gitu, sampai punya banyak apa ya, mendengar bisikan-bisikan yang suruh bunuh anak-anak gue lah, bunuh diri lah, itu udah sering banget kayak gitu. Iya gitu. Terus dan itu harus gue komunikasikan ternyata sama pasangan gitu. Dan luar biasanya alhamdulillahnya pasangan gue tuh support gitu. Alhamdulillah dia support. Awalnya sih dia udahlah, enggak lah, itu cuma halusinasi kamu doang gitu kan, mungkin kamu karena kecapean, karena kamu baru melahirkan gini. Enggak, ini ada something wrong nih sama aku gitu kan. Enggak lah, nanti juga bisa.
dia tuh berpikirnya gini, takutnya kalau gue dibawa ke psikiater, gue dikasih obat, nanti akan jadi masalah baru, nanti gue jadi kecanduan obat gitu loh. Tapi lama kelamaan akhirnya emang nggak benar-benar nggak bisa dikontrol sama satu rumah gitu loh, karena emang udah parah banget gitu kan. Akhirnya dia support gue gitu kan, gue minta juga dia untuk dampingin gue ke psikiater, ke psikiatri gitu kan. Nah akhirnya itulah timbul diagnosa itu, terus gue disupport untuk minum obatnya, tapi gue dan suami menargetkan cukup sampai 6 bulan aja ya, abis itu kita fight bareng-bareng gitu. Jadi fightnya itu melalui komunikasi. Kalau misalnya itu kan perasaan itu kan munculnya tuh tiba-tiba ya gitu kan, kayak kayak tamu tak diundang, tiba-tiba tuh dia datang aja gitu, udah ciri-cirinya tuh kayak tiba-tiba gue gelisah atau apa gitu kan, terus punya kekhawatiran yang berlebihan kayak gitu. Itu gue komunikasikan kepada anak dan juga kepada suami. Nih aku kayaknya udah mulai kumat nih, boleh nggak aku tidur dulu, aku istirahat, atau kalian jangan bikin masalah ya, nanti takutnya aku marah gitu. Oke. Gitu. Jadi ya emang komunikasi sih intinya. Tapi itu masih sekarang masih iya. Masih ya. Tapi itu tadi ya, pilihannya memang tidak mau tergantung tadi ya. Nggak mau. Dan memang akhirnya obat yang paling mujarab itu adalah komunikasi dan juga hubungan yang harmonis keluarga. Betul, ya, suami, support. anak gitu ya. Tapi anak-anak juga support kayak. Alhamdulillah anak-anak support. Maksudnya takutnya mereka ada rasa malu nggak sih atau gimana dengan teman-teman atau juga gimana? Tanya sih itu. Terus gimana tuh Kak cara ngedukasinya gitu, mungkin bisa di-share gitu ya. Iya. Aku sih juga tanya sama anak-anak gitu ya kan. Karena mereka dari kecil ini udah terbiasa ikut aku sosialisasi kayak gitu ya, terus kayak gitu bahkan ikut turun ke lapangan kita demo kayak gitu-gitu, terus mereka tuh suka kepo demo gitu. Ikut juga gitu. Bayangin aja gue demo bawa anak. Itu umur berapa itu anaknya? Waktu itu anakku yang besar itu umur berapa ya, dia tuh ikut aku tuh dari usia TK TK gitu kan, dia udah mulai ikut aku tuh, terus sering ikut dalam support group kayak gitu-gitu kan. Jadi dia tuh udah, ini apa sih udah mulai bertanya gitu kan. Nah aku juga harus menjelaskannya secara bahasa anak-anak ya kan. HIV itu apa gitu kan. Dan dia awalnya juga dia nggak tahu kalau aku terinfeksi kan, karena tiap hari aku minum obat, dia akhirnya lama-lama nanya juga gitu kan, kayaknya kamu nggak sakit, tapi kok tiap hari minum obat apa gitu. Kepo kan. Ya anaknya. Terus kan dia udah bisa baca di handphone aku tuh kalau alarm bunyi obat cantik, kok obat cantik? Ya mami awet muda gitu kan. Jadi pelan-pelan kayak ya. Pelan-pelan gitu kan, terus aku kasih tahu gitu kan, ini obat apa gitu loh ya. Tapi awalnya pasti aku kasih tahu dulu, nih HIV ini adalah sebuah virus yang menyerang sel kekebalan tubuh manusia. Kamu ya kalau misalnya kamu keluar rumah, kamu kan harus pakai payung kalau hujan. Aku bilang gitu. Iya, kata dia. Nah, ternyata payung kamu bolong-bolong, jadi hujannya nerpa kamu nggak masuk nggak ke dalam tubuh kamu. Iyalah, aku tetap basah. Begitupun juga dengan kekebalan tubuh kita. Fungsi dari kekebalan tubuh kita itu seperti payung, aku bilang gitu, seperti payung yang melindungi kita dari sinar matahari, dari bakteri, dari virus, dari parasit apapun yang mau menyerang kita. Garda terdepan itu, pasukan terdepan itu adalah sel kekebalan tubuh kita atau imun kita. Nah, imun mami ini bolong-bolong gitu kan, banyak bolong-bolongnya. Jadi nanti banyak tuh virus, bakteri, parasit. Kamu sakit batuk, mami ikut batuk. Kamu bersin-bersin, mami ikut bersin-bersin gitu. Oh gitu, kata dia. Iya, jadi ini makanya fungsinya obat ini biar menutupi yang bolong-bolong tadi. Oh oke, I see. Baru dia ngerti. Terus penerimaannya gimana tuh Kak? Maksudnya karena dia masih sangat dini, jadi dia biasa aja, karena dia udah paham edukasinya. Kecuali aku ngasih taunya telat. Dan dia udah mendapatkan informasi dari luar. Nah, atau dari orang lain ngasih taunya dengan informasi stigma yang salah. Nah, itu maksudnya dengan itu edukasi bahaya. yang salah itu ya. Iya, gitu. Jadi dia biasa aja. Terus aku juga pernah mancing juga, gitu kan. Terus kalau misalnya ada temen kamu atau siapa gitu yang menjauhi kamu karena status aku HIV positif, gimana? Ya biarin aja, orang aku juga nggak nyari temen kok. Dia bilang gitu kan. Iya, dia bilang gitu, karena aku punya kamu, aku punya mami, aku punya ayah, aku punya keluarga. Ya terus emang kalau aku
aku kan nggak pernah minta orang juga untuk kamu berteman dong sama aku, enggak, dia bilang gitu. Jadi ya udahlah, kalau aku kan nggak bisa maksa orang untuk suka sama aku, Mam. Dia bilang gitu, enggak kan gitu, mau dong lu berteman dong sama gue, enggak gitu, aku bukan tipikal orang. Alhamdulillah anak-anak gue kayak gitu persis skemanya. Supel ya. Nggak ribet, supel tapi nggak ribet, dan lu mau berteman sama gue ayo, nggak mau ya udah gitu. Tipikalnya kayak gitu semua sih. Gitu. I see. Kayak gitu udah mulai seret nih ya. Lumayan nih ngobrol gitu. Gue sampai nggak kerasa udah banyak informasi. Sampai crack nih. Crack nih. Biru udah kering-kering kayak ini. Kita minum dulu kali Kak ya. Ini ada produk teh nih dari T-Space kayak T-Space. Ini varian rasanya banyak sih nih kebetulan. Ini rasa apa nih? Gallery Tea and Coffee nih. Wow. Rasanya ya macam-macam ya. Siap. Boleh dibuka ya? Siap Kak, kita minum dulu Kak ya. Oke. Cheers. Biar seger Kak. Seger. Gimana Kak rasanya Kak? Agak sepet-sepet tapi bikin kejutan. Kejutan gitu. Ya. Di lidah tuh nggak nyangka aja rasanya kayak gini. Gak nyangka rasanya. Gitu, unik sih rasanya. Iya. Kayak ada asam-asamnya. Ada beda sama teh yang lain Kak ya. Iya, Kita lanjut nih Kak ya. Lanjut. Ngobrolnya. Siap. Nah ini HIV ini sering banget dikaitkan sama hal yang tabu Kak ya. Yes. Tadi sebenarnya sempat disinggung sih. Dengan apa tadi istilahnya narkoboy lah ya. Narkoboy atau seks yang beresiko gitu. Nah, gimana sih Kak ngejelasin sama publik gitu ya bahwa tentang HIV dengan stigma yang kayak gitu. Ya. Jadi gini sih sebenarnya, ada prinsip penularan HIV. HIV ini sebenarnya adalah sebuah virus yang sangat sopan. Sopan ya? Sangat sopan, karena dia kulon won dulu kalau mau masuk. Bener, karena dia ini ada prinsip penularannya ada 4. Ada E, S, S, E. E yang pertama itu adalah exit. Virusnya ini harus keluar dari tubuh si ODIF ya, si penyintas. Kalau udah keluar, harus ada S, survive. Dia harus bisa bertahan hidup di luar tubuh indungnya. Sedangkan sifat dari si HIV ini dia hampir sama dengan sperma. Dalam beberapa detik dia di luar tubuh indungnya dia akan mati, meninggoy. Innalillahi. Gitu. Jadi dia terpapar udara ataupun sinar matahari, dia akan mati dalam beberapa detik. Ya, survive. Yang ketiga, kalau oke lah survive, dia bisa bertahan hidup karena di udara lembab misalnya ya. Terus begitu yang ketiga ini sufficient, jumlah virusnya itu harus cukup, harus banyak gitu. Nah makanya ini hanya bisa tertular di 3 cairan tubuh, cairan darah, cairan kelamin, baik itu di cairan vagina ataupun di cairan sperma. Terus begitu yang ketiga ada cairan air susu ibu gitu. Ya, oke, udah sufficient, jumlah virusnya sudah cukup, ada exit, ada enter. Jadi harus ada jalan keluar, harus ada jalan masuk dulu. Gitu. Salah satu dari 4 prinsip ini tidak terpenuhi, lu nggak bisa tertular HIV, bro. Gitu. Jadi misalnya gitu kan, gue nih lagi ngupas bawang, gue lagi motong bawang, terus udah gitu berdarah nih tangan gue ya kan, kena pisau. Exit ya, oke. Survive? Belum tentu ya kan. Oke, tiba-tiba gue langsung ambil tisu, gue tutup. Darahnya banyak nih, cukup banyak. Sufficient? Jumlah virusnya? Ya, karena udah diantisipasi tadi kan. Jumlah virus ini juga bisa dipengaruhi oleh si ODIF-nya ini udah minum terapi obat ARV atau belum. Nah, itu tuh Kak. Nah, ya kan? Kalau dia sudah minum terapi obat ARV, maka virusnya itu sudah tersupresi atau apa ya, dia ditekan sampai dengan undetectable, tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi bukan berarti nggak ada, tapi dia tertidur pulas gitu. Virusnya bisa tidur ya? Virusnya bisa tidur, bobok cantik dia di dalam. Makanya gue bilang obat cantik, dia bobok cantik di dalam gitu ya. Iya. Jadi dia diam bobok di dalam tuh ya si virusnya ini.
Kalau sudah tidak terdeteksi, maka kita sudah tidak bisa lagi menularkan kepada orang lain, baik itu melalui seksual ya atau maternal kita melahirkan ya, ataupun apapun yang beresiko dengan HIV itu sudah hampir cuma 0,2% kalau nggak salah. Terus itu sufficient, gue sudah minum obat ARV, jadi ini tidak mungkin ya. Exit iya, survive mungkin karena tadi gue tutup. Sufficientnya enggak. Ada enter, misalnya anak gue tiba-tiba dia habis dari luar, dia ngelihat tangan gue berdarah, dengan spontannya dia pegang jari gue yang berdarah itu. Ih mami, ada kok berdarah tangannya? Tiba-tiba dia ada luka juga, gitu kan? Dia pegang, nempel nih, gitu kan, darah ketemu darah, nempel, gitu kan. Nah, karena sufficientnya tadi tidak mencukupi, maka anak gue tidak akan mungkin tertular HIV. Atau gue belum minum obat katakanlah, exit iya, survive iya, sufficient iya, enter ternyata anak gue megang tapi dia nggak ada luka sama sekali, tidak ada jalan masuk, ya kan? Ada jalan keluar, ada jalan masuk, dia nggak ada jalan masuknya, maka dia tidak bisa terinfeksi HIV. Gitu. Makanya kalau untuk teman-teman ODIF segera minum obat ARV, jangan sampai tidak minum obat ARV. Ini Kak, pertanyaan soal obat ARV ini, berarti ini obat yang menyembuhkan atau gimana nih Kak? Mungkin kan publik belum banyak tahu nih kan. Publik kan taunya ya HIV itu belum ada obatnya. Nah, terus ini obat ARV ini obat apaan? Ya, jadi salah satu fungsi dari obat ARV ini selain dia untuk menekan jumlah virus yang banyak tadi, yang kedua dia adalah sebagai obat pencegahan penularan dari kita ke pasangan atau dari ibu ke anak gitu. Karena anak itu bisa terinfeksi HIV pasti dari ibunya, bukan dari bapaknya gitu. Karena ini bukan penyakit keturunan ya gitu, tapi melalui proses. Jadi dia ditularkan melalui proses kehamilan, melahirkan ataupun menyusui. Kalau si ibunya ini tidak diintervensi dengan menggunakan obat ARV tadi. Nah, obat ARV ini ibaratnya gini loh. Kalau misalnya lu punya pasukan nih gitu kan, pasukan perang gitu kan, banyak si virusnya ini kan, dia kan makanannya sel imun kita ya, jumlah atau disebut bahasa medis itu CD4 atau CD4. Makanannya dia tuh itu. Jadi lu pernah nonton film vampir? Kalau gue gigit lu berubah jadi vampir. Begitu juga dengan virus HIV. HIV itu kalau dia udah menggigit virus kekebalan tubuh kita, dia akan berubah tuh jadi virus gitu. Jadi sel kekebalan imun ini berubah jadi virus. Dan pinternya lagi, virusnya ini dia bisa membelah diri. Bisa 4, bisa jadi 10, bisa jadi 20, makanya dia bisa bereplikasi satu hari itu bisa sampai 10 juta kopi kayak gitu. Jadi banyak banget gitu loh. Ya berarti kan terus ini nih Kak, berarti tahu nggak sih durable-nya ya, durasi kan gini kan ada stigma bahwa itu tadi kan HIV itu akhir dari segala model, karena ya udahlah bahkan ada yang sampai berani umurnya tinggal sekian lagi dulu gitu. Begitu tuh. Itu kan serem Kak ya. Iyalah, serem lah. Nah, dengan obat ini tuh berarti kita juga nganjokin imun itu. Gila gitu kan. Umur gue 3 tahun lagi. Iya, dulu gue pernah divonis loh gitu sama dokter. Umur kamu 3 tahun lagi paling. Itu medis, itu tenaga medis lagi gitu. Nangis gak lo? 3 tahun lagi gue mau ngapain? Gitu. Nah, dengan obat itu tuh ternyata kita ya bisa survival dan gitu. Itu tadi hak-hak sebagai manusia, hak-hak sebagai seorang ibu dan lain sebagainya juga bisa tetap ini gitu kayak. Betul, dan durasinya tadi lu bicara durasi berapa sebenarnya nggak elok sih bicara cuman tapi memang ada durasinya sih sebenarnya. Jadi berapa lama sih obat ini dia bisa bekerja dengan baik sampai kita tidak menularkan kepada orang lain kan gitu ya. Biasanya si ODIF ini kalau udah minum obat ARV 3 sampai dengan 6 bulan dengan teratur, dengan baik gitu ya, itu dia virusnya sudah undetectable. Bahkan obat yang terbaru sekarang yang TLD ARV yang terbaru itu dalam 1 bulan, ada klien gua ya, itu dalam 1 bulan dia virusnya sudah tidak terdeteksi. Gila banget sih. Jadi zaman semakin canggih. Iya. Obat gitu, itu ya? Iya, yang terbaru yang TLD. Gitu, yang tenofovir, ranitidin, jadi banyak jenisnya juga kayak obat. Banyak banget. Nah, yang tapi yang terbaru keren.
Cuma, oh gitu ya. Tapi tetap harus resep dokter dong. Iyalah, nggak bisa dibeli sembarangan di mana gitu ya kan. Ya kan takutnya kan ada gitu kayak nggak mau open status, akhirnya karena dia tahu gitu kan, akhirnya dia beli sendiri gitu. Nah, itu gimana? Ada nggak cerita tuh kan? Banyak. Jadi ada beberapa klien gue tuh yang kayak gitu. Iya. Kak, aku lagi ngedrop nih di rumah sakit gitu kan. Oh, kamu biasa berobat di mana? Aku nggak pernah berobat, Kak. Aku belinya di toko online. Mampus, gue bilang. Lah kan itu harus pakai resep dokter, itu nggak semena-mena kita beli obat ARV begitu aja loh gitu kan. Jadi kalau kita sudah terinfeksi HIV, itu dokter akan suruh kita satu untuk cek CD4 atau sel kekebalan tubuh kita tadi. Terus yang kedua kita dicek dulu TB-nya aktif atau enggak. Yang ketiga kita juga dicek juga darah lengkap. Jadi ada penyakit penyerta lain atau tidak. Kalau ini semua aman, baru kita dikasih terapi obat ARV tadi, dan itu pun juga dilihat kamu ada alergi atau enggak. Terus udah gitu kamu ada ini apa enggak, karena ada beberapa obat yang tidak cocok ketika dia ternyata TB-nya atau TBC-nya lagi aktif. Oh, tidak boleh pakai ini. Kamu mentalnya gimana, naik turun atau enggak, karena ada beberapa obat yang dia memang tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang punya mental disorder, karena itu akan memicu depresinya dia. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak semena-mena semudah itu kita beli obatnya gitu ya. Kan karena tes HIV yang one step itu kan juga udah dijual di toko online gitu kan, untuk ya udahlah terserah kalian gitu kan, untuk memudahkan kita untuk tes HIV, tes mandiri disebutnya gitu. Cuma bukan berarti udah dites mandiri terus lu beli obat ARV-nya di online juga gitu. Iya juga ya. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi banyak tuh yang kayak gitu ternyata ditemukan di masyarakat itu yang ya itu tadi ya, cerita-cerita kayak dia nggak mau orang lain tahu statusnya, sedangkan dia punya pasangan ya. Pasangannya kan juga pasti beresiko bro, ya kan, kalau misalnya dia tidak terbuka, apalagi misalnya seksnya itu tidak aman. Makanya tadi gue sedikit agak sedikit mengkoreksi kalau orang-orang masih bilang free sex atau seks bebas gitu loh kan. Selama lu seks bebas atau free sex tapi masih menggunakan kondom, tapi cara main lo aman, lu nggak akan terinfeksi HIV karena ada prinsip penularan tadi, ya kan. Kalau lu main pakai kondom ya nggak masalah, tapi kan banyak nih, ya kan, orang-orang yang nggak mau pakai kondom misalnya gitu kan. Atau merasa dia suami gue, istri gue, masa sih suami istri harus pakai kondom? Gue aja yang HIV positif plus HIV positif suami gue sampai sekarang tetap pakai kondom. itu kondom tuh udah harga mati gitu, karena kita nggak mau saling menularkan virus kita masing-masing, karena ternyata virus di dalam tubuh gue sama virus di dalam tubuh laki gue tuh beda. Oh gitu. Makanya obat yang dia minum sama obat yang gue minum tuh juga beda. Kalau gue kawin misalnya, virus gue bentuknya segitiga, dia kotak. Kalau gue kawin, virusnya juga ikut kawin gitu kan. Yang tadinya cuma segitiga akhirnya jadi segi 6, segi 8. Obat yang gue minum jadi resisten, udah nggak, ya jadi kebal kan gitu, udah nggak mempan lagi kayak gitu. Ini akan jadi snowball sih menurut gue kalau kita tidak terbuka. Iya kayak. Ceritanya coba kita ke kisah keluarga boleh kali Kak ya? Bisa nggak sih Kak ceritain soal ya pertemuan pertama deh sama Om Boots ya? Soalnya gue tadi nangkep cerita kayaknya sosok Om Boots ini support system banget gitu, support system banget gitu kan. Nah gimana tuh, mungkin ada kisah-kisah yang wow gitu ya? Ya, jadi kalau gue sama Om Boots itu berawal ngasih punya gimikin ya. Jadi kalau gue sih sama Om Boots tuh ya, kita nggak pacaran jujur ya, tapi kita 1 tahun itu bener-bener pendekatan gitu kan. Satu sama lain kita saling kenal gitu, dan dialah salah satu orang yang menyadarkan gue bahwa HIV itu nggak semenyeramkan itu gitu, karena dia ternyata kan dia udah terjun di dalam dunia HIV itu udah lebih lama dari gue. Kita sama-sama terinfeksi di tahun 2006, tapi dia sudah menjadi aktivis di awal dia terinfeksi HIV gitu, jadi dia udah mendalami banget gitu. Nah terus udah gitu dia bilang sama gue bahwa
tadinya gue nggak mau nikah lagi, jujur gue nggak mau nikah lagi, gue nggak mau punya anak karena stigma yang tadi udah didoktrin nih di dalam otak gue sama si dokter tadi sama si layanan kesehatan yang lo kalau bisa nggak usah nikah lagi, nggak boleh punya anak, terus nanti anak lo ketularan, gue udah pusing duluan gue dengernya ya kan. Cuma dialah yang break the stigma tadi gitu. Dia yang mematahkan semua stigma itu bahwa boleh kok kita nikah lagi, boleh kok kita punya keturunan. Gue nggak percaya dong, namanya speak gitu ya. Cowok ya. Akhirnya gue dibawalah ke dokter ahlinya dia, ya dokter epidemik, yang disitulah dia jelaskan gitu bahwa lu selama lu udah minum obat ARV, suami lu udah minum obat ARV, boleh kok kalian punya anak gitu. Nanti saya kasih tahu, namanya ada program PPIA atau program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Caranya gimana? Lu berdua udah minum obat ARV, terus udah gitu juga nanti virus lu sama-sama udah nggak terdeteksi, si om nanti boleh lepas kondom di masa gue subur gitu. Terus nanti kalau gue melahirkan, gue disuruh pilih mau melahirkan secara sesar ataupun normal. Akan jauh lebih baik kalau gue melahirkan secara sesar karena penularan itu 50-50. Kalau gue menularkan secara penularan itu hanya 2%. Tapi kalau misalnya gue gue melahirkan secara normal, itu penularannya 50-50. Kalau gue memberikan ASI kepada anak gue, penularannya juga 50-50. Tapi kalau misalnya gue tidak memberikan ASI, gue langsung memberikan support, itu nggak ada penularan sama sekali gitu. Jadi akhirnya gue mengambil keputusan gue berdua gitu untuk kita mengikuti program PPIA, terus begitu kita lepas kondom di masa subur, gue melahirkan secara sesar dan gue tidak memberikan ASI, and it's work gitu. Dan ternyata itu berhasil. Gue bisa membuktikan kepada keluarga gue juga, kepada masyarakat juga, bahwa ini loh, kita sama-sama HIV positif, tapi kita bisa punya anak yang negatif gitu. Jadi negatif kayak anak yang sama Om Bud sini ya? Alhamdulillah. Kita bikin 2 anak lagi, itu dua-duanya tuh berhasil gitu, negatif gitu. Itu sih, jadi dia tuh benar-benar banyak memberikan dukungan, support gue yang sangat luar biasa untuk kamu pasti bisa gitu. Dia tuh selalu melihat sesuatu yang tidak pernah gue lihat gitu. Jadi sosok yang menawarkan perspektif yang lain, dan itu jadi support buat Kak Hages ya. Banget gitu. Jadi memang support system itu penting banget kayak. Penting banget. Dan itu harus datang dari orang terdekat kita. Iya, pasti. Karena rumah yang paling aman buat teman-teman ODIF itu adalah keluarga. Gitu, bukan direhabilitasi. Gitu, bukan dibuang, bukan yaudah dikosin aja gitu. Jangan lah, nanti dia nggak punya imun. Keluarga gue adalah imun gue. Keluarga gue adalah imun gue gitu ya. Karena gue bisanya terbentuk imun gue ini, gue bisa bahagia di tengah-tengah keluarga gue gitu. Jadi di saat gue udah mulai stres misalnya gitu, gue selalu minta sama anak-anak gue untuk, aduh mami udah mulai get stres nih, peluk aku dong, cium aku dong. Mereka berebutan tuh, wah peluk mami, cium. Itu kayak langsung mood booster. Iya, imun booster banget buat gue gitu. Begitupun juga dengan suami. Gue sama suami gue, dia tuh candu gue. Jujur, dia tuh candu gue. Tiap pagi, tiap malam kita tuh selalu peluk cium. Wow. Biasa. Iya, gitu. Tiap pagi gue nggak peduli dia dibawa iler. Tapi bener, itu jadi imun. Tiap pagi tuh selalu aku tuh selalu peluk dia, selalu cium dia. Dia pun juga gitu. Kalau aku yang belum bangun duluan, dia pasti selalu peluk aku, cium aku. Makanya kalau salah satu di antara kita ada yang keluar kota atau apa tuh kayak rasa sepi banget ya gitu loh, kayak gitu. Kayak orang pacaran jadinya. LDR kayak gitu. Ya, terus pasti kan ada momen-momen haru Kak ya. Nah, ada nggak Kak kisah yang momennya haru banget gitu di keluarga ketika memang lagi berjuang bersama gitu kan? Oh iya. Males banget gue cerita, tapi nggak apa-apa. Iya dong. Jadi setiap gue berkeluarga sama Om Bud itu pun juga nggak baik-baik aja. Gue 10 tahun nih nikah sama doi ya gitu kan. Tapi nggak baik-baik aja juga, banyak banget orang yang pengen gue tuh sama dia tuh cerai. Jujur. Wow. Iya, serius. Wow. I don't know why. Gitu, cuma banyak banget yang yang kayaknya tuh pengen banget gitu keluarga gue tuh hancur gitu. Sampai sampai ya ada
sahabatnya dia yang deketin gue lah gitu kan, terus ada juga yang sahabatnya dia sampai ngejerumusin dia. Sebenarnya itu keputusan ada di diri kita masing-masing sih ya, cuma yang namanya kita kan manusia biasa nih gitu kan, nggak mungkin kita tidak tergoda dengan hal-hal yang duniawi lah ibaratnya gitu ya, gitu kan. Kadang-kadang kan iman kita juga naik turun gitu ya. Nah suatu hari ini pernah nih gitu kan, suami gue itu dia tuh sempat terjerumus lagi ke dalam dunia narkoba gitu. Itu di tahun 2019an lah ya, 2018 akhir deh. Itu sampai yang bener-bener dia tuh sampai udah asli udah nggak bisa dikendalikan gitu. Jadi itu gue melihat dia tuh udah bukan kayak suami gue, dan itu sedih banget sih gue ngeliatnya kayak ini tuh bukan lu gitu, ini tuh bukan lu tuh nggak pernah main tangan sama anak-anak, tapi kali ini lu main tangan gitu. Terus begitu juga ini tuh bukan kamu gitu kan. Terus yang yang kalau disuruh milih antara gue atau narkoba, gue atau Kutau, dia akan lebih pilih Kutau kayak gitu. Itu sedih banget sih gitu. Sampai akhirnya dia tuh uang habis, udah kehabisan uang, sampai gue harus cari uang. Udah cari uang pun uang udah colong sama dia, itu nyebelin banget sih. Udah punya utang sana sini banyak banget gitu kan, sampai dia tuh udah nggak dipercaya juga sama keluarganya. Sedih kan? Cuma nih gue sampai ngomong dari bener-bener dari hati ke hati sama dia, suami, gue kan nyebut dia suami ya. Wow. Ya. Suami, panggilan sayang ya. Panggilan sayang, cinta. Gue bilang, suami, ini mau dibawa kemana? Jujur itu dalam perjalanan 10 tahun pernikahan gue itulah masa momen dimana itu kayak udah telur di ujung tanduk. Itu gue ngerasain tuh akhirnya gitu kan, momen itu gitu. Gue tanya sama dia, ini mau dibawa kemana? Kita udah sama-sama HIV gitu kan, udah sama-sama punya mental disorder, kita udah kayak gini, mau dihancurin sekalian, hancur aja gitu kan. Itu kita nangis-nangisan dari jam 2 pagi sampai jam 2 malam sampai jam 5 pagi gitu. Akhirnya ya udah, aku udah mau berhenti dari semuanya, tolong jagain aku ya. Dan itu untuk mengembalikan kepercayaannya dia dari lingkungannya, dari lingkungan pekerjaan, ya lingkungan sosial, lingkungan keluarga, itu susah banget sebenarnya bro. Gitu. Cuma ya kita akhirnya sama-sama saling menunjukkan aja bahwa kita nih bisa kok, kita pasti bisa gitu. Udah bismillah aja dia bisa gitu. Bener-bener yang dari nol banget lagi kita bangkit lagi, udah pasti bisa deh gitu. Nah, apa itu Kak yang mendorong kan setiap orang kan pasti ada alasan untuk atau apalah gitu yang ngedorong itu untuk kita bareng-bareng lagi untuk mulai lagi dari awal, walaupun itu pasti kan gila mulai dari awal lagi gitu. Iya. Ya itulah kekuatan cinta. Cinta ya, cinta. Itulah kekuatan cinta karena akhirnya dia dan gue sama-sama sadar bahwa kita nih saling ngebutuhin. Dia nggak bisa tanpa gue juga nggak bisa tanpa dia. Gue dan anak-anak nggak bisa tanpa dia. Dia dan anak-anak juga nggak bisa tanpa gue. Gitu. Karena kan kalau kita pisah, anak-anak kan harus memilih. Kasihan kan, gitu kan. Nah itu tuh, dan dari diri kita masing-masing pun juga ternyata ya kayak gue gak bisa nih tanpa lo. Dan gue juga merasa seperti itu akhirnya gitu, karena selama ini yang mendirikan imun gue, yang yang menyadarkan diri gue ini siapa gitu, yang melihat semua talenta gue, yang benar-benar ngebentuk diri seorang Hages Budiman itu siapa, itu adalah dia. Jadi orang di balik layar gue seorang Hages Budiman itu adalah suami gue sendiri. Iya, jadi dia itu yang kamu bisa nih jadi MC, kamu bisa nih jadi trainer makeup. Kita bikin ini yuk, kita bikin itu yuk, dan semua jadi gitu, dan semua it's work gitu, semua berhasil gitu kan kita lakukan. Dan sayang aja kan harus tiba-tiba kita putusin begitu gitu kan, aduh sayang banget gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bilang kayak gue nggak bisa gitu. Dia juga bilang ya gue juga nggak bisa. Ya udah, akhirnya kita baikan. Kayak gitu. Kak, sih. Mimpi apa sih, mimpi terbesar nih yang pengen dicapai, tentu bareng-bareng ya sama keluarga atau Kak Hages gitu? Umroh. Itu kan gue mau nangis. Apa alasannya? Ya karena itu satu-satunya hal yang belum tercapai sampai sekarang, belum bisa kita karena kan kita mau ngapain lagi sih hidup gitu ya, gitu kan. Kita dulu ketika gua ada di masa drop di tahun 2010, gue mengalami wasting syndrome segala macem karena gue waktu itu belum terapi obat ARV, regulasinya masih
masih sangat tidak berpihak gitu loh ya kan. Harus nunggu kita begitu dulu tuh, kita masuk ke dalam fase AIDS dulu baru kita bisa dapat obat ARV ya di tahun 2010 itu. Nah terus di situ gue berdoa sama Tuhan, kalau memang dikasih kesempatan hidup kedua, gue mau hidup gue lebih bermanfaat buat orang lain. Dan ternyata gue dipertemukan sama Om Bud, dan akhirnya kita mendirikan LSM, dan akhirnya kita jadi aktivis. Buat gue itu adalah doa yang terkabul gitu. Doa selanjutnya adalah gue pengen kita sama-sama lebih meningkatkan iman kita lagi ke sana gitu untuk pergi umroh. Itu sih gitu. Meskipun ya orang mungkin lihat gue rock and roll gitu loh ya kan, gak berhijab lu gini-gini, gimana lu mau umroh gini-gini. Jangan dilihat dari itulah ya kan. Orang tuh kan selalu ngejudge dari dari tampilan fisik gitu kan. Don't judge by its cover gitu. Tapi keinginan gue paling terdalam itu adalah umroh sih. Iya. Gitu. Karena setiap orang tuh selalu punya kesempatan kedua kan. Iya, tuh. Mau ngapain lagi hidup? Gue udah ngerasain deh semuanya gitu kan. Dihina orang udah, diapain orang udah. Ya sampai sekarang gue masih tetap berjuang intinya. Gitu di sini pun juga salah satu bentuk perjuangan gue kayak gitu. Berjuang untuk melawan stigma dan ketakutan dalam diri sendiri gitu ya. Iya. Karena memang penjara yang paling kejam itu adalah ketakutan dalam diri. Itu kan di untung gue. Hages Budiman ya. Iya benar. Oke Kak, ini terakhir banget ya. Udah banyak banget sih informasi, inspirasi yang gue dapet gitu. Mudah-mudahan juga buat penonton juga bisa dapat poin-poin pentingnya. Nah, apa sih nih Kak pesannya? Pesannya tentu untuk para penyintas HIV dan juga mungkin untuk masyarakat umum gitu ya, yang pengen banget nih Kak Hages sampaikan gitu. Iya. Yang gue pengen sampaikan adalah ayo kita berdamai sama diri kita sendiri dan berusahalah untuk menjadi orang yang jujur. Ya, karena kalau kita menjadi orang yang jujur, pasti kita akan punya value di situ. Ya, mau sampai kapan kita menutupi sesuatu hal yang itu tidak baik gitu, baik untuk diri kita sendiri ataupun oleh pasangan kita. Karena jujur sampai dengan saat ini tuh masih banyak banget pasangan yang belum mau terbuka sama pasangannya, kayak gitu kan, bahwa dia terinfeksi HIV, terus akhirnya itu akan merugikan si pasangannya. Begitupun juga dengan nanti anaknya gitu. Makanya tadi gue bilang ini kayak snowball. Kalau lo nggak terbuka sama pasangan lo, ternyata pasangan lo terinfeksi, terus nanti anak lo juga terinfeksi karena ketidakterbukaan lo tadi gitu kan. Nah itu janganlah sampai kayak begitu. Itu sih pesan gue. Oke. Yang ingin ditinggalkan oleh seorang legacy yang ingin ditinggalkan oleh Hages Budiman adalah, kalau itu ini kira-kira apa Kak? Legacy atau apa sih yang lo mau tinggalin gitu? Ya, teruskanlah perjuangan gue ini. Ya, untuk mengikis stigma dan diskriminasi itu memang tidak mudah. Ya. Berjuang untuk diri kita sendiri dan teman-teman di sana itu memang tidak mudah. Udah banyak banget teman-teman seperjuangan gue yang satu demi satu itu udah nggak ada, dan itu udah banyak banget gitu. Dan gue ini adalah salah satu yang meneruskan perjuangannya mereka. Kalau gue udah nggak ada pun gue juga pengen ini ada penerusnya. Kita sama-sama berdoa pastinya semoga antivirusnya ini kan lagi antivirusnya ini kan lagi lagi diupayakan gitu kan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi sehingga kita bisa menjadi sejarah dari epidemik HIV ini. Gue jadi bagian dari sejarah. Ya, amin. Menjadi bagian dari sejarah epidemik HIV. Wow. Terima kasih banyak Kak Hages Budiman atas waktunya, atas kesediaannya untuk sharing banyak hal. Gue sangat senang banget bisa ngobrol sama Kak Hages. Thank you very much. Udah mau dengerin semua celotehan gue yang tahu deh bermakna apa enggak. Mudah-mudahan bermakna ya. Bermakna gitu kan. Sekali lagi thank you banget Kak ya. Sama-sama.